Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid-dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah wahai kaum muslimin, sesungguhnya kemaksiatan selalu berada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, tidak jauh berbeda dengan halnya takdir Allah. Kemudian bisik, rayu, godaan dari syaitan merupakan senjata utamanya dalam merusak hati-hati manusia. Oleh karenanya, hati yang bagaimana yang akan dirusak atau mudah atau dapat digoyah oleh syaitan. Manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, paling mudah digoyahkan hatinya oleh syaitan. Setiap manusia melakukan sesuatu hal, sesuatu perkara harus dilandasi dengan ketakwaan. Kemudian tentunya ketakwaan tersebut harus dilandasi dengan ilmu. Yang dimana ilmu dan ketakwaan saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana sebuah butir buah yang ada aromanya kemudian memiliki rasa yang lezat, di mana aroma tersebut adalah ilmu dan nasihat, kemudian rasanya adalah amal apa yang didapatkan dari ilmu tersebut. Tidaklah sebuah butir buah tersebut wangi, melainkan rasanya pasti lezat. Begitulah manusia ketika dia memiliki ilmu, maka insya Allah manusia tersebut akan mengamalkan sesuai dengan ilmu tersebut. Dan sudah pasti orang yang berilmu akan mengamalkan sesuatu dengan ketakwaannya. Kemudian hati dalam diri manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Dia menjadi komando dari jasad-jasad manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah, dalam diri, dalam jasad manusia ada segumpal darah, yang dimana jika baik atau sehat segumpal darah tersebut, maka seluruh tubuhnya akan ikut baik. Namun jika rusak segumpal darah tersebut, maka seluruh tubuhnya akan ikut rusak. Ini hadis Rasulullah SAW. Kalau kita melihatnya
hanya dalam sisi syariat saja jelas hati yang dimaksud adalah dalam sisi ketakwaan. Namun makna lain, dan inilah keistimewaan Rasulullah SAW, bahwa makna di sini ada kaitannya juga dengan sisi kesehatan manusia, di mana seseorang jika ingin hatinya sehat, maka dia harus memakan makanan yang sehat. Begitu pula manusia, jika ia ingin hatinya sehat, maka dia harus menerima ilmu-ilmu yang benar, harus berada di lingkungan yang benar, dan yang pasti harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketahuilah, pada diri manusia ada 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat atau hati yang sahih, yaitu hati yang bersih dan terlepas dari selubung syahwat dan kegelapan syubhat. Pemilik hati ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melakukan amal kebajikan dengan ikhlas, kemudian mematuhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu macam yang kedua adalah hati yang mati, yaitu lawan dari hati yang sehat. Pemilik hati ini adalah sudah jelas orang-orang kafir, laknatullah alaih. Mereka tidak mengimani Allah, tidak mengakui bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kemudian hati yang mati ini sudah pasti akan selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Sebagaimana Allah telah menyampaikan juga bahwa banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman, dan yang akan lebih disampaikan pada waktu kali ini adalah fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat, yang dimana fitnah ini sangat berkaitan dengan hati manusia. Setelah hati yang sehat, kemudian hati yang mati, lalu yang ketiga adalah hati yang sakit. Kemudian seseorang juga ada 3 kondisi, yaitu manusia yang sehat, manusia yang sakit, kemudian manusia yang mati atau meninggal. Begitu pula hati. Dalam macam yang ketiga ini adalah hati yang sakit, yaitu hati yang berada di antara hati-hati yang sehat dan hati yang mati. Pemiliknya adalah orang-orang munafik. Ia mengaku beriman, beramal soleh, bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia menyukai riya. Dia berlaku ujub terhadap dirinya, sombong, dan bila berjanji tidak ditepati. Bagaimana firman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Yang artinya di hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakit-penyakit lainnya, bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan dan kemunafikannya. Sedangkan salah satu syarat meraih ibadah adalah menjauhkan diri dari sifat riya. Maka hati yang seperti ini salah satu hati yang sangat harus diwaspadai, karena kita tidak akan mengetahui bagaimana secara zahir orang-orang yang memiliki hati tersebut. Sebagaimana kita menyaksikan seseorang yang sakit, kita belum tentu mengetahui sebenarnya orang itu sakit atau tidak. Begitu pula orang yang memiliki hati yang sakit ini. Dalam kenyataannya, dalam kesehariannya, dia berjalan, dia melakukan kegiatan, tapi ternyata hatinya sakit. Begitu pula dalam kesehatan. Dalam kesehariannya dia melakukan segala kegiatannya, namun ternyata dalam hatinya memiliki penyakit. Qala Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanitir muqantaratin wal an'ami wal hars. Dari apa yang tadi disampaikan terkait fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat yang berkaitan dengan hati manusia, maka Allah berfirman yang artinya, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Sesuatu yang kita inginkan itu merupakan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana seorang manusia mengendalikan hawa nafsu tersebut.
yaitu apa yang dijadikan indah dalam pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kemudian binatang ternak dan sawah. Sungguh fitnah yang disebutkan dalam ayat ini adalah fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat yang disebutkan pertama kali adalah fitnah wanita. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa." Muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak kutinggalkan sesudah matiku suatu fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain dari fitnah wanita." Fitnah wanita sangatlah banyak. Kita sebagai seorang laki-laki harusnya sudah memahami hal ini. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Rasulullah telah menyampaikan dan mewasiatkan, dan pada nyatanya sudah jelas di fitnah akhir zaman juga yang nampak adalah fitnah wanita. Karena apa? Karena oleh fitnah wanita tersebut, syaitan menjadikan wanita-wanita sebagai senjata untuk menggoda kaum laki-laki. Karena senjata tersebut adalah yang paling mudah, yang paling mujarab. Ketika seorang perempuan, seorang wanita keluar dari rumahnya, dengan mudahnya dia menampilkan aurat-auratnya, dan dengan mudahnya para laki-laki akan melihat. Itu adalah contoh kecil dari fitnah wanita, dan banyak fitnah-fitnah lainnya yang sudah kita pahami bersama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arhuma qauman ma'ahum syiyatun ka'adana bin Bakar yadribuna bihan nas wan nisaa kasiyatan ghariyatun mamilatin ma'ilatan ru'usuhunna ka'asmihit al-bahri al-ma'ilatu la yadkhulunna al-jannah wa la yaqiduna zihaha wa inna zihaha la darutatu min misyaratatin kada wa kada." Dua manusia ahli neraka yang belum kulihat di zamanku, yaitu seorang yang membawa cemeti-cemeti seperti seekor sapi, atau yang sering kita lihat dengan alat pecut. Kemudian dia memukul manusia-manusia dengannya, menzolimi manusia dengan benda tersebut. Lalu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kemudian dia melenggak-lenggokkan badannya juga kepalanya seperti punuk unta. Wanita tersebut tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga, yang padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari sisi lain, fitnah wanita, namun di sana ada keindahan, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Di samping fitnah yang sangat besar bagi seorang laki-laki adalah wanita, namun ada hal lain yang sangat baik bagi seorang laki-laki, yaitu dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Maka wanita bisa menjadi fitnah, namun bisa juga menjadi kebaikan yang sangat baik di dunia, melebihi seisinya. Kemudian setelah fitnah wanita ini, di samping kita yang kesehariannya selalu berhubungan dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan kerabat, dengan teman, yang begitu juga pasti ada dari mereka-mereka yang lawan jenis kita atau bukan mahram kita dari wanita tersebut. Setelah fitnah wanita, maka fitnah yang kedua dari fitnatus syahwat adalah fitnah tentang anak. Anak dapat membutakan orang tua dari kebenaran. Banyak sekali orang tua yang berkorban demi anaknya. Kita harus waspadai bersama bahwasannya anak itu adalah titipan.
yang dimana setiap titipan atau amanah harus dijaga. Seperti halnya tadi seorang wanita yang dijadikan istri. Namun hal tersebut bisa menjadi fitnah bagi seorang laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi fitnah-fitnah ini, fitnah wanita, kemudian fitnah anak. Lalu fitnah yang selanjutnya adalah fitnah harta, yang merupakan awal dari kerusakan manusia atau kerusakan akhlak manusia, juga bersumber dari fitnah harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatun ummati mal." Tiap umat mempunyai cobaan dan ujiannya tersendiri, dan fitnah cobaan untuk umatku adalah kekayaan dan harta. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dari ketiga fitnah tersebut, bagaimana cara kita menghadapinya? Di awal khotib sudah menyampaikan fitnah ini kaitannya dengan hati manusia. Apabila hatinya sehat, insya Allah manusia tersebut dapat melalui fitnah-fitnah ini. Tetapi jika hatinya sudah rusak, jika hatinya sudah berada dalam bentuk hitam, atau jika hatinya sakit, tidak diketahui secara zahir dia sehat ataupun mati, maka akan sangat sulit untuk melalui ketiga fitnah yang disebutkan. Kemudian adapun fitnatus subhat, kaitannya dengan taklid kepada agama, taklid kepada seseorang, kepada suatu ajaran yang dimana sebenarnya ajaran tersebut atau pemahaman tersebut seseorang belum mengetahui dengan jelas sumbernya dari mana. Tidak mengetahui hadis itu dari mana, tidak mengetahui ucapan itu, kata-kata tersebut apakah sudah jelas hadisnya, dari kitabnya, dari riwayatnya, dari sanadnya, dari ayat Al-Qur'annya. Maka banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang yang terfitnah dengan fitnatus syubhat. Kemudian ketika seseorang sudah terfitnah dengan fitnatus syubhat tersebut, maka orang tersebut akan sulit untuk diarahkan. Karena dia sudah merasa apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui itu adalah hal yang benar. Ketika diberitahukan, dinasihati tentang sesuatu hal, dikatakan apa yang disampaikannya, ilmu yang dia dapatkan salah, maka dia tidak menerimanya. Inilah fitnatus syubhat yang banyak menimpa manusia pada zaman sekarang. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatu yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina qanitun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib menyampaikan ayat Allah yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pimpinan yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Dalam ayat ini adalah merupakan kunci dari menghadapi kedua fitnah tersebut. Yang pertama adalah pemimpin yang memberi petunjuk. Pemimpin yang memberi petunjuk ini banyak tafsirnya. Salah satunya sudah jelas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian juga pemimpin-pemimpin kita yang memang membawa, mengajarkan kepada kebaikan, yang dimana mereka semua memberi petunjuk kepada kita. Itu adalah merupakan satu cara untuk menghadapi fitnah tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah bersabar. Ketika seseorang dilanda fitnah, karena siapapun akan dilanda fitnah,
istri Rasulullah, para sahabat dilanda fitnah. Siapapun akan dilanda oleh fitnah. Namun bagaimanakah fitnah itu akan terjadi? Apakah fitnah itu benar-benar terjadi kepada dirinya, atau fitnah itu hanya sekedar anggapan yang benar-benar dinamakan dengan fitnah? Karena fitnah itu tidak berarti harus terlaksana atau terbukti, tetapi fitnah itu bisa saja hanya sekedar anggapan. Itulah yang terkadang sulit untuk dihindari dan akan menimpa semua orang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ibadillah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yahyi 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahil 'azim yazkuru was'aluhu min fadlihi yazkurukum wa zikrullahu akbar hakimis salat. Allahu akbar.